Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-171. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keduanya pun kemudian dipersilahkan duduk di serambi itu, di atas sebuah amben bambu yang memanjang. Beberapa saat lamanya mereka duduk di serambi sambil berbincang tentang padukuhan yang kering itu. Tetapi Ki Bekel masih juga belum menemuinya. Agaknya Ki Bekel itu masih belum bangun juga. Sementara itu, orang yang mempersilahkan mereka duduk itu pun tidak nampak lagi di pendopo. Sampai kapan kita harus menunggu? Bertanya Paksi Pamekasan. Kita tunggu sebentar lagi. Bukankah kita perlu bertemu dengan Ki Bekel itu untuk menunjukkan kepedulian kita? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Wijang pun berkata pula, "Biarlah kita sedikit bersabar." Ketika mereka mendengar langkah di pintu sekedeng, maka yang mereka lihat kemudian keluar dari pintu itu adalah orang yang mempersilahkannya duduk di serambi sambil membawa minuman hangat serta beberapa potong makanan. Ketika orang itu meletakkan sebuah nampan kayu di amben panjang itu, Paksi Pamekasan pun bertanya, "Apakah Ki Bekel sudah bangun?" "Sudah, Kisanak, baru saja." "Kisanak sudah menyampaikan kedatangan kami berdua kepada Ki Bekel?" "Sudah, aku sudah mengatakan bahwa ada 2 orang yang menunggu di serambi Gandok." "Apakah Ki Bekel akan menemui kami?" "Iya, ketika aku mengatakan bahwa ada 2 orang yang belum aku kenal datang untuk bertemu dengan Ki Bekel, maka Ki Bekel pun mengatakan bahwa ia akan segera menemui Kisanak berdua." "Terima kasih Kisanak, kami akan menunggu." "Silakan minum Kisanak, silakan makan apa adanya." "Terima kasih," jawab Wijang. Sejenak kemudian, orang itu pun telah hilang di balik pintu sekedeng itu lagi. Beberapa saat keduanya menunggu, tetapi Ki Bekel masih juga belum keluar. Kenapa lama sekali? Mungkin Ki Bekel itu baru mandi. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu. Ketika kesabaran mereka yang menunggu di serambi itu hampir habis, maka mereka melihat seseorang keluar dari pintu peringgitan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, namun kemudian orang itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wijang dan Paksi Pamekasan naik ke peringgitan. "Kita pergi ke peringgitan," desis Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk. Demikianlah, maka keduanya pun segera melangkah turun dari serambi Gandok. Namun demikian mereka melangkah, orang itu pun berteriak, "Bawa minumanmu dan makanan itu kemari." Wijang dan Paksi Pamekasan tertegun. Sejenak mereka saling berpandangan. "Baiklah," desis Wijang. "Kita bawa minuman kita dan makanan itu ke peringgitan." Sejenak kemudian, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah duduk di peringgitan ditemui oleh laki-laki yang baru saja bangun tidur. Ternyata ia masih belum juga mandi. Bahkan sekali-sekali
orang itu masih menguap sambil menggosok matanya. Oh, semalam aku berada di rumah tetangga yang melahirkan anaknya yang pertama. Desis orang itu. Bukankah aku menghadap Ki Bekel? Bertanya Wijang. Iya, aku Bekel di sini. Tetapi dengar kata-kataku. Semalam aku berjaga-jaga di rumah tetangga sebelah yang telah dikaruniai seorang bayi laki-laki. Semalam suntuk Ki Bekel? Bertanya Paksi Pamekasan, meskipun ia sudah tahu bahwa Ki Bekel pulang menjelang tengah malam. Tidak, tetapi aku pulang menjelang tengah malam. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Bekel sambil menguap tanpa menutup mulutnya dengan tangannya, bertanya lagi. Siapakah kalian? Namaku Wijang Ki Bekel. Ini adikku, Paksi. Ki Bekel mengangguk. Dengan nada datar ia pun bertanya pula. Untuk apa kalian datang kemari? Maaf Ki Bekel, kami adalah perantau yang sudah menjelajahi 1000 lembah dan ngarai. Kami sudah melintasi dataran yang luas, serta mendaki lereng-lereng pegunungan. Untuk apa hal itu kau katakan kepadaku? Sekedar pengantar Ki Bekel, aku hanya ingin mengatakan bahwa sudah banyak padukuhan yang aku kunjungi. Lalu, aku mencoba untuk membandingkan kesuburan tanah di setiap padukuhan yang aku lewati. Aku tahu arah bicaramu. Potong Ki Bekel. Kau akan mengatakan bahwa tanah di padukuhan ini nampak kering dan gersang. Bukankah begitu? Aku tidak bermaksud menyinggung perasaan Ki Bekel jika aku mengatakan bahwa tanah di padukuhan ini nampak kering dan gersang. Justru aku merasa ikut prihatin akan keadaan ini. Kau tidak usah ikut berprihatin. Kami yang tinggal di sini tidak pernah merasa prihatin. Inilah yang ada pada kami. Kami harus menerimanya apa adanya tanpa merasa prihatin. Aku sependapat Ki Bekel. Tetapi jika kita dikaruniai akal budi, apakah tidak sebaiknya kita pergunakan? Demikian pula tenaga dan kemampuan kita. Wah. Ki Bekel itu dengan serta-merta memotong. Kau anak kemarin sore sudah menggurui aku. Lihat, rambutku sudah ubanan. Seharusnya kau hormati orang-orang tua. Apakah ayah dan ibumu tidak pernah mengajarimu unggah-ungguh? Tentu Ki Bekel, aku hormati orang-orang tua. Ayah dan ibu kami mengajari kami agar kami selalu menghormati orang-orang tua. Jadi kenapa kau sekarang mengajari kami? Ki Bekel, terus terang, kami merasa prihatin melihat tanah kering dan tandus di padukuhan ini. Padahal, seharusnya tanah di padukuhan ini dapat menjadi jauh lebih subur. Kau jangan mengguncang ketenangan hidup di padukuhan ini, anak muda. Biarlah yang terjadi di padukuhan ini kami terima dengan senang hati. Ada sebagian pula kami yang subur di lereng gumuk itu. Selebihnya, inilah apa adanya. Ki Bekel, berkata Wijang, jika Ki Bekel berkenan, kami akan berada di padukuhan ini barang 1-2 hari. Kami berjanji untuk menunjukkan cara terbaik yang dapat dilakukan oleh padukuhan ini, agar padukuhan ini tidak menjadi padukuhan yang kering dan tandus. Ki Bekel tertawa, katanya, apa yang dapat kau lakukan dalam 1-2 hari? Apakah kau seorang yang mempunyai kekuatan ajaib sehingga dapat menjadikan daerah ini subur? Tidak Ki Bekel, kami hanya dapat menunjukkan caranya. Segala sesuatunya tergantung kepada Ki Bekel dan rakyat padukuhan ini. Ah, sudahlah anak muda, kita tidak mau mempersulit diri. Hidup kami sudah mapan.
Padukuhan ini adalah padukuhan yang tenang dan tentram. Aku tidak mau padukuhan ini menjadi gelisah karena nafsu ketamakan yang mencekam setiap jantung penghuninya. Mereka akan berlomba-lomba dan berebut harta milik keduniawian. Bukankah kita dibenarkan untuk mendapatkan yang terbaik di dunia ini? Tetapi kita harus menempuh cara yang benar. Sedangkan apa yang kita miliki kemudian juga akan dapat berarti bagi orang lain. Ki Bekel itu pun tertawa. Sekali lagi ia menguap tanpa menutup mulutnya dengan tangannya itu. Bahkan tangannya telah memungut sepotong makanan untuk menyuapi mulutnya. Terima kasih anak-anak, berkata Ki Bekel. Aku senang bertemu dengan anak-anak yang mau mengajari orang setua aku. Baiklah, sekarang habiskan minuman kalian. Makanlah makanan yang masih ada di sini. Aku tidak berkeberatan jika kalian akan berada di sini barang 1 atau 2 hari. Tetapi sebaiknya kalian tidak menyinggung perasaan orang-orang tua di sini. Tidak, Ki Bekel. Jika Ki Bekel tidak berkeberatan, aku akan berbicara dengan anak-anak mudanya, tidak dengan orang-orang tua. Jika anak-anak mudanya dapat mengerti apa yang aku katakan, mudah-mudahan padukuhan ini tidak menjadi padukuhan yang semakin lama menjadi semakin kering dan tandus. Jika hal itu terjadi, maka semua yang tumbuh di padukuhan ini akan kering. Pepohonan akan berdaun kuning. Sawah hanya dapat ditanami di musim hujan. Sedangkan pategalan hampir tidak memberikan hasil apa-apa sepanjang tahun. Apakah kita harus menggugat? Kenapa tanah kami menjadi kering dan tandus? Iya, kita harus menggugat diri kita sendiri. Kenapa kita tidak berusaha? Sedangkan kita telah mendapatkan karunia akal dan budi di samping wadah kita. Mimpimu menarik anak muda. Tetapi jangan kecewa jika kau nanti akan terbangun sebelum berhasil. Kita sama-sama tidak akan kehilangan apa-apa, Ki Bekel. Jika gagal, ya gagallah usaha ini. Tetapi bukankah tidak ada barang yang hilang? Tidak ada yang dirugikan. Baiklah, kau akan dapat berhubungan dengan Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi bagaimana caranya aku bertemu dengan mereka? Apakah aku harus menemui mereka di rumah mereka masing-masing? Tidak. Biarlah mereka dipanggil kemari. Aku juga ingin ikut mendengarkan pembicaraanmu dengan kedua orang pebahu itu. Terima kasih, Ki Bekel. Jika demikian, bukankah berarti aku harus menunggu mereka di sini? Iya, kalian menunggu saja di sini. Ki Bekel itu pun kemudian bertepuk tangan. Orang yang menerima Wijang dan Paksi Pamekasan itulah yang kemudian datang lewat sisi samping pendopo. Pergilah ke rumah Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo. Aku menunggu kedatangan mereka. Baik, Ki Bekel. Orang itu pun kemudian melangkah menuju ke regol halaman dan segera turun ke jalan. Nah, silahkan duduk sambil menunggu Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo. Aku akan mandi. Silahkan, Ki Bekel, silahkan. Ki Bekel pun bangkit berdiri sambil menggeliat. Dengan malasnya Ki Bekel itu pun melangkah masuk pintu peringkitan. Beberapa saat Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu sambil meneguk minuman. Maka mereka pun telah makan sepotong makanan yang dihidangkan kepada mereka. Pada dasarnya, penghuni padukuhan ini adalah orang-orang yang baik, tetapi mereka terlalu malas. Berkata Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil. Wijang mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja ia bertanya,
Bukankah kau tidak kecewa, Paksi? Kita akan menunda perjalanan bareng 2 atau 3 hari. Paksi Pamungkas menggeleng sambil menjawab pendek. Tidak, aku tidak apa-apa. Namun Wijang pun berkata, aku minta maaf, Paksi. Aku tidak minta pertimbanganmu dahulu. Tetapi segala sesuatunya terserah kepadamu. Jika kau ingin segera meneruskan perjalanan, maka kita dapat saja memberikan sedikit gambaran kepada Ki Bekel, Ki Kamituwo, dan Ki Jogoboyo apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sedangkan kita akan segera dapat meneruskan perjalanan kita. Aku tidak apa-apa. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku tidak apa-apa? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hatinya ia berkata, seharusnya aku minta persetujuannya lebih dahulu untuk menunda perjalanan bareng 2 atau 3 hari. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Karena itu, maka Wijang pun hanya dapat menyesali keterlanjurannya itu. Beberapa saat kemudian, maka orang yang mendapat perintah dari Ki Bekel untuk memanggil Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo itu telah datang bersama seorang laki-laki yang bertubuh tegap, berkumis tebal, dan berjambang panjang. Ketika kemudian orang itu duduk di peringgitan, maka orang itu pun telah memperkenalkan dirinya. Aku Kamituwo di sini. Oh, Wijang dan Paksi Pamungkas yang telah lebih dahulu menyebut namanya mengangguk-angguk. Mereka mengira bahwa orang itu adalah Ki Jogoboyo. Namun ternyata bahwa orang itu adalah Ki Kamituwo. Baru beberapa saat kemudian, seorang yang lain memasuki regol halaman rumah itu. Seorang yang berperawakan sedang, agak kekurus-kurusan, dan berjanggut pendek dan jarang-jarang. Karena Ki Kamituwo sudah datang lebih dahulu, maka yang datang itu tentu Ki Jogoboyo. Sebenarnya lah, Ki Kamituwo itu pun berkata, itu Ki Jogoboyo sudah datang. Ki Jogoboyo itu pun naik ke pendopo pula dan duduk di peringgitan bersama Ki Kamituwo dan 2 orang yang asing bagi padukuhan itu. Di mana Ki Bekel? Bertanya Ki Jogoboyo. Menurut kedua anak muda itu, Ki Bekel sedang mandi. Wah, desis Ki Jogoboyo. Wijang dan Paksi Pamungkas melihat kesan yang aneh di wajah Ki Jogoboyo. Namun Ki Kamituwo pun berkata, tidak apa-apa anak-anak muda. Tetapi biasanya jika Ki Bekel mandi, maka kita yang menunggunya sempat tidur barang sejenak. Memangnya lama sekali? Bertanya Paksi. Lama sekali. Apabila jika Ki Bekel itu mandi keramas, jika kita mulai mencuci beras dan menanaknya, nasi itu tentu sudah masak. Apa boleh buat? Berkata Ki Kamituwo. Ki Jogoboyo pun mengangguk-angguk sambil menyahut. Iya, tentu hanya itu saja yang dapat kita katakan. Apa boleh buat? Ki Kamituwo mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Demikian pula Ki Jogoboyo. Bahkan Wijang dan Paksi Pamungkas pun ikut tertawa pula. Sebenarnya lah bahwa mereka harus menunggu terlalu lama. Laki-laki yang memanggil Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo yang telah menghidangkan minuman bagi Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo, serta menuang lagi minuman di mangkuk Wijang dan Paksi Pamungkas. Angger Wijang dan Angger Paksi, berkata Ki Kamituwo. Apakah Angger tahu? Apakah keperluan Ki Bekel memanggil kami? Mungkin ada hubungannya dengan kehadiran Angger berdua. Wijang yang menjawab pertanyaan itu berkata berterus terang apa yang telah dibicarakannya dengan Ki Bekel. Ki Kamituwo dan Ki Jogoboyo
yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Dengan nada berat Ki Kami Tua berkata, "Aku hargai niat Angger berdua, tetapi aku meragukan apakah kami, penghuni padukuhan ini akan dapat menanggapinya dengan baik pula. Maaf Ki Kami Tua, jika aku boleh berterus terang, namun orang-orang padukuhan ini terlalu malas untuk berpikir dan apalagi berbuat sesuatu. Agaknya penghuni padukuhan ini tidak terbiasa bekerja dengan keras, sehingga kesejahteraan padukuhan dan penghuninya tidak meningkat. Kami bukan orang-orang yang tamak anak muda. Kami harus menerima dengan segala senang hati apa yang menjadi hak kita." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun kemudian berkata, "Jadi itukah pegangan Ki Bekel, para bebahu dan rakyat padukuhan ini? Bukankah dengan demikian hidup tidak terasa gelisah? Aku mempunyai seorang sepupu laki-laki yang tinggal di katebangan sebelah. Ia hidup berkecukupan, sawahnya luas dan subur. Ia mempunyai peternakan kambing dan ayam. Namun hidupnya selalu gelisah. Siang dan malam, saudara sepupuku itu selalu dibayangi oleh kecemasan. Jika ternaknya diserang penyakit, siang malam ia pun digelisahkan oleh air untuk mengairi sawahnya yang luas. Hampir setiap saat, ia marah dan membentak-bentak di rumah karena anak-anaknya dianggapnya malas dan tidak mau bekerja keras. Nah, seperti itukah yang Angger maksud dengan bentuk kehidupan yang sejahtera?" "Tentu tidak Ki Kami Tua," jawab Wijang. "Tetapi bukankah kita dibenarkan untuk berusaha agar kehidupan kita dapat meningkat tanpa harus menjadi gelisah, uring-uringan, dan selalu dibayangi oleh kecemasan?" "Dapatkah kau memberikan contoh kehidupan yang bagaimana yang kau maksudkan?" bertanya Ki Jogoboyo. "Misalnya, seisi padukuhan ini bersama-sama membuat parit untuk mengalirkan air yang terbuang di lereng berbatu-batu padas itu, sehingga sawah tada hujan ini akan mendapat air sepanjang tahun. Dengan demikian, maka sawah yang kering itu akan dapat diairi tanpa menunggu musim hujan. Bukan hanya duduk-duduk saja di simpang tiga, sementara padi dan jagung di lumbung menjadi semakin tipis, sehingga setiap keluarga harus sangat berhemat. Mungkin tidak lagi dapat makan 3 kali sehari." Tetapi jawab Ki Jogoboyo sangat mengejutkan Wijang dan Paksi Pamekasan. "Air itulah yang akan dapat menjadi masalah. Pamanku di katemangan sebelah hampir saja berkelahi melawan sepupunya sendiri karena berebut air. Untunglah ada yang melihatnya, sehingga perkelahian itu dapat dicegah. Itu adalah akibat buruk yang mungkin akan dapat terjadi. Tetapi jika air itu diatur dengan baik, serta semua orang mentaatinya, maka tidak akan timbul masalah. Apalagi jika air itu berlimpah. Bukankah air dari lereng Bukit Padas itu cukup banyak? Air itu mengalir dan ditampung di sungai yang semakin lama menjadi semakin dalam, tanpa memberikan arti apa-apa bagi padukuhan ini. Angan-angan Angger itu hanya akan menimbulkan persoalan. Biarlah hidup kami tetap tenang seperti sekarang. Dengan selembar pakaian, makan yang tersendat, dan atap rumah yang tiris. Mungkin terasa sulit bagi orang lain, tetapi kami sudah terbiasa, Angger. Tidak ada masalah. Seperti yang sudah aku katakan, bahwa kami menerima apa adanya. Nrimo ing pandum." Wijang belum sempat menjawab ketika Ki Bekel keluar dari ruang dalam. Wajahnya nampak lebih segar, serta pakaiannya pun menjadi lebih rapi. Setelah Ki Bekel itu mandi dan berbenah diri cukup lama, ketika Ki Bekel sudah duduk, maka pembicaraan mereka pun dilanjutkan. Sambil tertawa, Ki Bekel pun berkata,
Sudahlah, Ger. Jangan ajari orang-orang tua ini. Kami sudah hidup di sini sejak kami lahir. Ayah dan ibu kami sudah tinggal di sini berpuluh tahun. Selama itu tidak pernah ada persoalan. Sekarang kau datang untuk mengusik ketenangan hidup kami. Seperti yang aku katakan ke Bekel, apa salahnya jika kita mencoba? Jika gagal, gagallah kerja kita. Kita tidak akan merasa dirugikan, kecuali kita sudah kehilangan tenaga dan waktu. Ki Bekel itu pun kemudian menyahut, kerja itu akan sia-sia, Ger. Jika saja Ki Bekel memperkenankan kami bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan ini mencobanya. Tentu saja aku tidak berkeberatan, tetapi aku tidak akan dapat memaksa mereka jika mereka keberatan. Aku mengerti, Ki Bekel. Baiklah, kami tidak berkeberatan jika kau tinggal di sini 1 atau 2 hari, bertemu dan berbicara dengan anak-anak muda. Hasilnya, aku tidak dapat mengatakan. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi di mana aku dapat bertemu dengan anak-anak muda itu? Di sore hari, beberapa orang anak muda sering duduk-duduk di regol padukuhan. Yang lain, kadang-kadang berada di regol Banjar atau di bawah pohon pre di simpang 4 itu. Apa yang mereka kerjakan? Ki Bekel mengerutkan dahinya. Justru Ki Bekel itu bertanya, apa yang seharusnya mereka lakukan? Jadi mereka hanya duduk-duduk saja? Iya. Pada kesempatan lain, di pagi hari misalnya, di musim hujan, mereka mengerjakan sawah. Di musim seperti ini, Ki Bekel termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, ya, tergantung kebutuhan. Ada yang menggali ubi panjang, gadung, lembong atau apa saja di kebun untuk selingan jika beras di dapur mulai menipis, serta padi di lumbung, tinggal beberapa ikat saja. Baiklah, Ki Bekel, aku akan bertemu dengan mereka. Tetapi apakah ada seseorang yang dapat memperkenalkan kami dengan mereka agar tidak terjadi salah paham? Biarlah Ki Jogoboyo nanti menyertai kalian. Tetapi Ki Jogoboyo itu menggeliat sambil berkata, Ki Bekel, aku sedang memperbaiki kandang ayamku. Biarlah Ki Kami Tuo sajalah yang mengantar mereka. Kenapa harus aku? Sahut Ki Kami Tuo. Sehari penuh aku kerja di kebun. Aku belum beristirahat sama sekali. Wijang dan Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Ki Bekel pun berkata kepada mereka, baiklah, jika kalian tidak sempat, nanti jika kalian pulang, tolong katakan kepada anak-anak muda yang kalian jumpai untuk datang ke rumah ini. Baiklah, Ki Bekel, desis Ki Jogoboyo. Sedangkan Ki Kami Tuo pun hanya mengangguk-angguk kecil. Katakan kepada mereka bahwa aku baru saja mencabut ketela pohon di halaman belakang rumah. Biarlah mereka ikut makan ketela pohon rebus dengan serunteng kelapa. Baik, Ki Bekel. Ki Jogoboyo pula lah yang menjawab. Sejenak kemudian, maka kedua orang bebahu itu minta diri. Sementara itu, Ki Bekel pun telah bertepuk tangan pula. Ketika laki-laki yang nampaknya pembantu di rumah Ki Bekel itu datang, maka Ki Bekel pun berkata, cabut 4 atau 5 batang pohon ketela di kebun belakang. Beberapa orang anak muda akan datang kemari. Katakan kepada istrimu untuk menyiapkan minuman buat mereka. Baik, Ki Bekel, jawab orang itu.
Namun ketika ia memasuki pintu seketeng, maka orang itu pun mulai menggermeng. Sehari semalam, aku kerja tanpa beristirahat sama sekali. Namun dalam pada itu, maka Ki Bekel pun berkata kepada Wijang dan Paksi Pamekasan, "Nah, sambil menunggu mereka yang bersedia datang kemari, kalian dapat beristirahat di Gandok. Jika kalian bermalam di sini, maka kalian akan tidur di Gandok itu pula." "Terima kasih Ki Bekel. Aku juga akan beristirahat." Wijang dan Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Bukankah Ki Bekel baru saja bangun tidur, mandi, duduk-duduk berbincang di peringgitan? Kapan ia bekerja sehingga harus beristirahat? Tetapi Wijang dan Paksi Pamekasan tidak menanyakannya. Ketika Ki Bekel itu bangkit, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun bangkit pula. "Silahkan, Ger," berkata Ki Bekel sambil melangkah ke pintu peringgitan. Wijang dan Paksi Pamekasan pun hampir bersamaan menjawab, "Terima kasih Ki Bekel." "Iya, terima kasih Ki Bekel." Keduanya pun segera meninggalkan peringgitan dan pergi ke Gandok. Ketika mereka membuka pintu bilik yang ditunjuk oleh Ki Bekel itu, maka mereka melihat sebuah ruangan yang berisi perabot yang sederhana. Sebuah amben bambu yang agak besar, sebuah geledek bambu di sudut, sebuah acuk-acuk lampu minyak kelapa, dan sebuah sapu lidi untuk membersihkan debu di amben bambu itu. "Nampaknya bilik ini tidak pernah dibersihkan," desis Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ketika kemudian Paksi Pamekasan membersihkan amben bambu yang di atasnya dibentangkan tikar pandan yang putih itu dengan sapu lidi, maka debu pun berhamburan di dalam bilik itu, sehingga Paksi Pamekasan dan Wijang harus menutup hidung mereka. "Di sini, malam nanti kita tidur," desis Wijang. "Masih lebih bersih dari rerumputan kering di Pategalan," jawab Paksi Pamekasan. Wijang tersenyum. Agaknya Paksi Pamekasan sudah tidak dibebani lagi oleh perasaan kecewanya karena perjalanan untuk mencari adiknya itu tertunda 2 atau 3 hari. Namun selagi keduanya baru saja duduk di amben itu, pembantu Ki Bekel itu memanggil mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.